Berani nggak sih kamu ngasih 51% bisnis kamu ke Tuhan? Pertanyaan yang hari ini jadi topik utama yang tadi saya temukan gitu. Hari ini saya belajar nontonin podcastnya Daniel Mananta sama Samuel Chris. Dan Daniel Mananta adalah salah satu orang yang saya lihat juga gitu. Dia bangun bisnis bareng Tuhan. Panggilan dia bikin Daniel Tetangga Kamu itu juga karena dari Tuhan. Dan ya ternyata saya baru tahu juga kalau dia sistem bisnisnya tuh mirip kayak apa yang saya pengen bikin. Dan saya baru sadar apa yang saya bikin masih jauh dari kata sempurna. Jadi di bisnisnya sendiri dia udah menerapkan yang namanya Tuhan adalah CEO-nya, Tuhan adalah pemilik, kita tuh pengelola. Dan 51% itu adalah biasanya majority shareholder, pasti kan harus lebih besar kan. Decision making ditentukan oleh majority shareholder dan nggak mungkin pembagiannya 50-50, itu namanya partner. Sedangkan kalau kita cuma sebagai pengelola, mentok-mentoknya CEO-nya gitu atau operatornya, saham kita pasti cuma ada 49%. 51-nya terus kemana? Ya akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Rasanya agak nggak mungkin karena saya aja ngerasa udah dipotong perpuluhan, udah dipotong investasi, udah dipotong asuransi. Ini cukup ketat gitu ya pengeluarannya, penghasilannya juga kayak dapetnya segitu-segitu aja. Terus harus hidup dengan 49% tuh gimana ceritanya? Terus ada lagi konsep yang menurut saya juga menarik banget gitu. Di podcast tadi Daniel Mananta juga jabarin bahwa dia nemuin konsep saya ada yang tahu satu hal tapi saya nggak tahu yang hal ini gitu. Di Imamat 19 ayat 23-25 kalau nggak salah tadi saya baca, Tuhan tuh ngingetin bangsa Israel pas masuk ke tanah perjanjian. Pada saat mereka mau nanam, selama 3 tahun itu mereka nggak boleh nikmatin buahnya, kasarnya gitu. Biarin buahnya ntar bertumbuh, reinvest lagi ke dalam bisnisnya. Ya intinya saya rangkum lah ya dari yang podcast tadi. Selama 3 tahun kalian nggak boleh nikmatin bisnis kalian, kasarnya nikmatin profitnya. Fokus reinvest ke bisnis kalian terus, investasi terus, tambah ini equipment, hire orang. Pokoknya 3 tahun pertama tuh invest terus ke bisnisnya. Tahun keempat keuntungannya semua kasih ke Tuhan, persembahan sulung. Itu tahun keempat. Dan di tahun kelima baru bisa dinikmatin buahnya. Dan ya saya jujur bingung gitu. Oke. Pertama saya baru tahu juga konsep ini. Jadi ya terima kasih buat Daniel Mananta yang kasih saya revelation juga. Dan tadi juga saya ngerasa bahwa kalau emang kamu menjadikan Tuhan sebagai pemilik bisnis kamu gak usah takut, karena yang gaji kamu adalah orang yang duitnya gak terbatas gitu. Saya sempat kepikiran gitu, gimana cara hidup selama 4 tahun pertamanya, kan belum bisa nikmatin dividennya. Tapi ya balik lagi, di bisnis juga kan kita ada cara menggaji diri sendiri gitu kan. Saya lupa namanya apa, tapi ya itu yang saya tangkap juga. Oke, berarti kita bisa menggaji diri kita sendiri sesuai dengan pekerjaan kita. Otomatis gajinya muluk-muluk apa kagak? Ya enggak lah. Dan namanya naik gaji juga biasanya kan setahun sekali. Jadi ya dilihat dulu dari bisnisnya. Terus gimana ceritanya dengan penghasilan saya sekarang, saya harus downsizing dong.
otomatis harus turun banget gaya hidupnya dan segala macam. Apakah itu mungkin terjadi? Ya balik lagi ke Alkitab, pegangan kita. Matius 6 tuh udah ngingetin gitu. Bapakmu yang di surga tahu kalau kamu butuh makan, minum, dan tempat tinggal. Makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Kelupaan itu satu. Tuhan tahu kamu butuh itu semua. Makanya jangan kamu khawatir. Karena memang bikin bisnis itu sangatlah tidak mudah. Kalian dibayar terakhir. Yang pertama kalian harus bayar supplier karena kalian butuh bendanya, ya kan? Butuh bahan baku untuk bisa ngasilin produk ke customer kalian. Habis itu kalian perlu bayar bank. Kalau misalnya kalian punya cicilan-cicilan, kalian perlu bayar negara, pajak. Kalian perlu bayar listrik, air, itu kan ke BUMN. Dan ya, setelah semuanya itu dibayar, kalian baru bisa nikmatin sisanya. Tapi di situ juga Tuhan kasih hikmat ke saya. Saya sempat bikin konten di channel ini gitu, ngebahas soal siapa yang terbesar. Dan Tuhan ngingetin gitu, kalau mau jadi yang terbesar harus jadi pelayan. Pelayan makannya terakhir, makan sisa-sisa makanan bosnya kasarnya. Tapi apakah pelayannya raja makannya makanan sisa babi? Enggak. Sama di cerita anak yang hilang. Anak yang hilangnya sadar gitu. Gila, gue ngebuang kehidupan yang indah sama bapak gue demi kehidupan yang dimana gue harus makan sama babi gitu. Dan di zaman itu kan babi sesuatu yang sangat amat hina ya. Dan kamu harus makan sisaan dari makanan babi. Jadi udah hina, nggak tau lah hina udah pangkat berapa dah itu. Dan dia ingat gitu, di rumah bapak saya ya hamba-hambanya nggak pernah kelaparan. Dan itu juga yang hikmat lagi dari Tuhan, bahwa kalau kamu kerjain kerjaannya Tuhan, kamu gak akan pernah kelaparan. Jadi balik lagi pertanyaannya, berani gak kasih 51%-nya ke Tuhan? Balik lagi, lebih besar mana? 100% dari 1 juta atau 49% dari 1 miliar? Pilihannya ya di tangan kita. Apakah kita mau nyerahin bisnis kita ke Tuhan, jadiin dia majority shareholder, di mana dia yang bikin keputusan dan kita jadi pelaksananya aja, fokusnya untuk ngebantu anak Tuhan lainnya, dan gak usah pusing dengan apa yang kita makan, minum, pakai, dan tempat di mana kita tinggal. Karena semuanya itu Allah Bapa di surga tahu. Dan kalau kita aja yang jahat tahu memberikan yang terbaik buat anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Sorry. Tapi saya pribadi juga sambil bikin video ini benar-benar ngerenungin itu sendiri gitu. Kamu kadang-kadang pengen bikin bisnis bersama Tuhan, tapi ya you know nothing yet. And it's a good thing.
Saya belum tahu sesuatu yang banyak, dan itu sesuatu yang hal yang bagus karena saya bisa terus belajar bersama-sama dengan Tuhan gitu. Saya lagi dalam kondisi yang ya mungkin sama kayak Musa yang pas Tuhan ngasih 2 loh batu gitu ya, kasihkan ngobrol sama Tuhan, ujung-ujungnya lupa sama yang harus diurusin di bawah. Mereka jadi ngaco, bikin berhala kan gitu, sampai turun gunung kesel sendiri, banting batunya terus mesti naik lagi. Ya, tapi saya juga ngerasain kehausan gitu untuk terus-menerus cari Tuhan, untuk terus-menerus belajar gimana sih caranya berbisnis gayanya Tuhan gitu. Dan ya, buat teman-teman yang mungkin lagi mulai atau mungkin lagi mau nyerah, mungkin I don't know, channel ini memang ya buat kalian-kalian yang mungkin lagi mentok, mungkin yang Tuhan izinkan ngeliat, dan ya mungkin bisa belajar gitu. Sama kayak saya setiap hari belajar dari podcast orang, dari baca Alkitab, dari renungan. Kita semua diingetin bahwa hidup kita terbatas dan ya nikmatin aja. Tuhan kasih batasan itu karena Dia menciptakan kita sebagai salah satu dari bagian tubuh Kristus. Tangan ya fokusnya ngerjain kerjaan tangan, mata fokusnya ngerjain kerjaan mata gitu. Gak bisa tangan ngerjain kerjaannya mata dan mata ngerjain kerjaannya tangan, tuh udah gak bisa gitu. Balik lagi kita jadinya mungkin ngerasa, aduh kok rasanya ganjel, rasanya gak enak, rasanya gak perform. Ya mungkin karena kita satu, bisa jadi mengerjakan pekerjaan yang salah, bukan sesuai tugas yang Tuhan kasih, itu satu. Tapi biasanya itu terjadi karena kitanya ngeyel. Jadi ya balik lagi harus dengeran sama Tuhan, taat. Kedua, mungkin aja kita udah berada di tempat yang benar, tapi kita lagi diproses menjadi layak. Tuhan kan bilang, saya lupa di mana, tapi akan dimurnikan seperti emas gitu. Dan dimurnikan seperti emas tuh dibakar. Seperti perak juga kan, itu dibakar, benar-benar dibakar gitu. Sampai murni, sampai bersih, sampai kudus. Kudus tuh arti bahasa Ibrani itu dipisahkan, terpisah. Sampai akhirnya nanti Tuhan bisa, kalau yang perak tuh bisa ngelihat tampilannya balik gitu. Karena kalau perak udah murni banget, perak itu bisa jadi cermin. Dan di zaman kuno dulu, sebelum kenal ada cermin merkuri dan kaca sekarang, ya orang bercermin dengan menggunakan air dan juga dengan menggunakan perak. Sedikit sains. Dan balik lagi gitu, di Alkitab tuh udah ada semuanya itu loh. Jadi kadang kalau ditanya ya, bisnis coaching menggunakan Alkitab gitu, buat apa saya di coaching bisnisnya gitu kasarnya? Tinggal baca Alkitab aja kan? Ya memang betul, memang tinggal baca Alkitab aja. Cuma permasalahannya banyak yang gak baca Alkitab. Saya aja yang mau menggunakan Alkitab sebagai sarana saya coaching, saya sendiri aja masih ngerasa ini Alkitab tiap lembarnya masih banyak banget yang masih bisa digali gitu. Kayak mata air yang gak pernah kering. Dan itulah kehebatannya Tuhan gitu. Terlepas dari agama apapun, ya balik lagi, Tuhan gak ciptain agama kok.
orang yang bikin nama pengikut Kristus dan segala macamnya juga itu murid-murid dan segala macam. Ya Tuhan maunya kita konsepnya tuh ya bawa kerajaan Allah gitu. Tuhan pengennya kita tuh punya hubungan akrab sama dia, deket, layaknya bapak sama anak. Karena kan kita kan juga diadopsi jadi adiknya Tuhan Yesus gitu, diadopsi masuk ke keluarganya kerajaan Allah gitu. Dan kita nih para pangeran-pangeran atau calon raja yang nantinya ya harus membuat kerajaan-kerajaan lagi dan mengelola resource yang dari kantor pusat gitu. Jadi makanya mungkin kenapa saya ngerasa terpanggil banget di sini ya karena pertama saya diingetin untuk jadi bapak gitu. Tujuan hidup saya tuh sebenarnya bukan bikin bisnis, bukan bikin apa, tapi saya mau jadi bapak. Dan jadi bapak yang baik menurut saya adalah bapak yang bisa menafkahi, mempersiapkan dan juga melindungi keluarga. Kalau misalnya saya cuma kerja sama orang, kenapa waktunya lebih banyak untuk orang lain, bukan untuk keluarga. Makanya saya ke-trigger untuk bikin bisnis. Kedua, saya harus mempersiapkan anak saya nantinya. Dan cara terbaik yang menurut saya bisa lakukan untuk mempersiapkannya adalah dengan meninggalkan konten-konten seperti ini, ngasih ilmu yang apa yang saya pelajarin saya tuangin gitu. Karena saya sendiri ngerasa bahwa apa yang bapak saya pelajarin tuh nggak 100% tersampaikan ke saya. Mungkin saya juga nggak akan bisa menyampaikan 100% ke anak saya, tapi yang kalau misalnya saya bisa sampaikan 80% aja deh, saya jauh lebih bisa ngasih daripada apa yang bapak saya kasih ke saya gitu. Karena ya memang hubungan kami nggak deket-deket banget, ada barrier karena satu dan lain hal. Tapi intinya ya dia bapak yang baik, yang kasih contoh saya untuk melakukan hal-hal baik dan kasih contoh saya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan ya balik lagi, jadi seorang ayah itu buat saya bisa menafkahi juga gitu. Dan saya balik lagi ngerasa dari dulu, dari zaman saya lulus kuliah, bahkan sebelum saya kuliah pun saya tahu bahwa saya nggak akan terus-terusan kerja sama orang. Dalam diri saya udah tahu bahwa saya akan melakukan sesuatu sendiri, bikin bisnis saya sendiri, bikin lapangan pekerjaan sendiri. Apa yang akan saya lakukan saya nggak tahu gitu. Dan kalau dibalikin lagi gitu, jadi ayah kok jadi bisnis konsultan, apa hubungannya gitu? Jadi coach tuh apa hubungannya gitu? Balik lagi, saya pengen belajar gimana caranya ngajarin anak saya nantinya. Dan cara terbaik yang menurut saya bisa saya pelajarin adalah saya belajar dari pengalaman orang-orang yang akan ada yang akan nanti bisa bantuin mereka, akan bisa bantuin anak-anak saya gitu. Terlepas dari apapun cita-cita mereka dan apapun panggilan Tuhan dalam hidup mereka, kalau misalnya saya bisa koneksiin mereka sama entrepreneur-entrepreneur yang sayang Tuhan juga dan bisa jadi mentor mereka, bukannya itu sesuatu yang luar biasa gitu ya? Saya tuh terinspirasi sama Raja Daud gitu. Raja Daud bilang dia pengen bikin bait Allah, tapi Tuhan bilang enggak di zaman kamu. Yang dia lakukan Raja Daud bukannya nyerah. Raja Daud mempersiapkan generasi berikutnya, terlepas dari siapapun itu ya. Karena kan mungkin dia juga nggak tahu Salomo yang akan naik tahta atau Absalom atau gimana, karena kan dia memang sayang sama semua anaknya, bahkan sampai Absalom pun yang mau kudeta dia pun dia sayang, dan pada saat Absalom meninggal pun dia juga berkabung gitu.
Tapi dia udah persiapin, mulai dari persiapin orang-orang yang akan ngebantuin Raja Salomo, penasehatnya, hubungan antar negaranya. Kan ada raja yang suplai kayu, ya kan? Itu kan juga hubungannya dimulai dari zaman Daud masih jadi raja gitu. Dan itu yang pengen saya lakukan juga, pengen saya terapin juga gitu. Saya pengen ninggalin nggak cuma ilmu, tapi juga koneksi dan modal-modal lainnya gitu. Karena modal sebenarnya kan banyak banget ya. Kalau dari katanya Coach David Cokro Harjo, salah satu modal terbesar itu perspektif. Dan saya setuju. Gimana caranya melihat sebuah masalah, gimana cara melihat sebuah peluang, itu sesuatu yang mahal banget. Yang nomor satu pasti saya akan tinggalin. Dan cara saya ninggalinnya adalah dengan saya bikin channel ini, bikin video-video ini. Itu yang pertama yang ditinggalin, warisan perspektif. Yang kedua, otomatis warisan uang, modal. Karena ide tanpa modal, ya tanpa uang gitu ya, akan lebih susah. Karena masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Itu salah satu hal yang buat saya pegang juga gitu. Karena kalau masalahnya itu bisa diselesaikan hanya dengan membayar orang atau hiring atau beli produk lain, it's not a problem, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah kalau modalnya kurang gimana. Makanya saya udah nyiapin modal hidup dan modal anak saya untuk bikin bisnisnya nanti dalam bentuk warisan, dalam bentuk asuransi. Mungkin Tuhan juga nempatin saya jadi agen asuransi juga, nggak tahu gimana ceritanya, tapi saya percaya nggak pernah ada yang kebetulan gitu. Dan di channel ini juga saya udah ngomong berkali-kali, nggak pernah ada yang kebetulan dalam hidup kita gitu. Terus ketiga yang bisa kita tinggalin adalah koneksi gitu. Ini yang sekarang lagi saya bangun, mulai dari lewat channel ini, mulai dari saya ikut seminar, ikut coaching, ikut grup-grup. Itu juga saya lagi pelajarin gitu, gimana caranya ninggalin koneksi ke buat anak-anak saya gitu. Karena saya pribadi sedikit cerita ya, dapat manfaat dari koneksi ini. Jadi dulu pas lagi kuliah, saya tuh sempet jualan baju tanpa modal sama sekali. Modalnya adalah saya datang ke toko sebelahnya, tokonya ayah saya, dan saya bilang saya pengen jualan baju. Saya pinjem barangnya sama dia dan saya jualin dulu. Saya jualinnya, harganya saya markup, saya arbitrage di sana, dan ya udah, yang laku nanti dijual, saya bayar lagi dengan harga yang sepantasnya gitu. Dan ya modalnya apa sih, balik lagi, ya itu modalnya koneksi. Kalau misalnya itu orang atau tetangga toko papa saya itu nggak percaya sama ayah saya, ya otomatis dia nggak akan ngizinin saya untuk minjem kasarnya. Ya kan sebagai jaminan gitu ya, ada apa-apa saya, tokonya jelas, udah lama juga bisnisnya segala macam, dan mereka berdua kenal gitu. Dan itu juga yang pengen saya tinggalin gitu, koneksi, warisannya. Dan yang terakhir menurut saya, warisan yang paling penting dan paling mendasar dari semua ini adalah warisan iman. Karena kita sebagai kepala keluarga, tanggung jawab kita satu. Kita diminta sama Tuhan jadi raja dan juga jadi imam di keluarga kita. Raja itu kalau di zaman dulu kerjaannya itu untuk bikin keputusan. Imam gunanya itu adalah untuk mengajarkan iman. Dan di sini yang penting, karena tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga adalah bawa istri dan anak-anak kita ke surga. Itu pelayanan kita paling pertama. Caranya dengan gimana? Dengan jadi contoh. Setiap hari saya mencoba untuk memperbaiki diri supaya apa yang anak saya dan istri saya bisa lihat adalah bukan cuma sosok saya, tapi sosok Bapa di surga. Dan itu juga yang
saya masih terus belajar gitu. Dan ya, bersyukurnya Tuhan masih terus menerus kasih satu hari lagi untuk belajar, satu hari lagi untuk belajar. Dan gak kerasa ini udah hari ke berapa, udah banyak banget perjalanan bersama dengan Tuhan yang bikin saya makin dekat sama Tuhan. Jatuh bangun ada, tapi ya balik lagi gitu. 7 kali orang benar jatuh tetap akan bangkit. Dan itulah yang harus kita tanemin juga buat teman-teman yang lagi mau nyerah, buat lagi mentok segala macem. Mungkin ya Tuhan izinkan kalian berada di posisi itu karena dia kangen sama kamu. Saya tahu mungkin konotasinya jadi kayak jelek, loh kok Tuhan yang kangen, kenapa saya jadi menderita? Tapi ya balik lagi gitu, kebanyakan orang cuma doa kalau lagi kepepet. Giliran doanya udah kejawab, udah lupa doanya lagi. Mungkin itu juga yang terjadi sama kalian. Kemarin doa satu hal, tiba-tiba udah kejadian, ternyata hasil dari doa itu menghasilkan sebuah masalah. Karena kan dalam bisnis tuh selalu ada istilahnya ya, every solution creates another problem. Setiap solusi itu menciptakan masalah yang baru. Itu pasti. Itu udah konsepnya begitu gitu. Orang mau pakai AI, udah pakai AI sebagai solusinya, AI-nya ternyata lambat. So, masalah lagi kan? Nah, pasti ada solusinya, butuh yang ini. Dan begitu terus. Pasti akan begitu terus. Nggak ada solusi yang bisa menyelesaikan semua masalah, dan nggak ada masalah yang nggak punya solusi yang akan menghasilkan masalah lainnya. Bingung, tapi ya begitulah intinya lah. Di setiap solusi pasti ada masalah, setiap masalah pasti ada solusinya. Dan balik lagi, Tuhan mau ngingetin kita untuk deket sama dia. Dan kalau channel ini mau dirangkum jadi satu hal gitu ya, let's say setelah saya upload ini mungkin saya udah gak bisa bikin video lagi karena satu dan lain hal, misalnya ya God forbid apapun itu. Let me close with this statement. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat pegangan saya yang akan saya terus ucapkan, terus ajarin ke anak saya. Whatever you do, put God first. Taruh Tuhan jadi pusatnya, dan apapun yang akan dilakukannya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Thank you. Thank God. Semoga video ini bisa membantu kalian. Sampai ketemu di hari berikutnya. Let's go together, one step each day. Bye. God bless you.